Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiratnya, karena nikmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga ibadah yang kita laksanakan dari akil balik sekarang hingga ajal nanti menjemput senantiasa mendapatkan ridha dan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita tidak pernah lupa selalu kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, para ulama dan seluruh pengikutnya. Semoga kita dicatat menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia sampai akhirat, kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kami selaku khatib yang fakir akan ilmu ini berwasiat kepada pribadi khususnya, umumnya kepada para jamaah. Mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Kita bersungguh-sungguh dengan segenap kemampuan kita, kita berusaha melaksanakan seluruh perintah Allah, pun bersungguh-sungguh dengan segenap kemampuan kita, kita berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena dengan bekal ketakwaan itu sesungguhnya hidup kita akan menjadi bahagia, tidak hanya di dunia namun sampai juga nanti ke akhirat. Allah tidak lagi memandang bentuk tubuh kita. Allah tidak lagi memandang berapa banyak harta yang kita miliki. Allah tidak memandang berapa tinggi pangkat yang kita jabat. Ketika kita menghadap kepadanya, yang membedakan satu dengan yang lain adalah keimanan dan ketakwaannya saja. Begitupun ketika kita hidup ini dilaksanakan, didasari dengan ketakwaan, maka hidup ini akan menjadi terarah. Dengan hidup yang terarah, pasti Allah juga akan memberikan kepada kita rizki yang penuh berkah, yang datangnya tidak pernah kita sangka-sangka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan rizki yang Allah karuniakan kepada kita, sungguh sangat luar biasa. Dari tidur, kita bangun tidur, sampai tidurnya kembali, bahkan tidur itu sendiri adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk menghitung-hitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita manusia ditugaskan oleh Allah tidak untuk menghitung. Karena apa? Yakin ketika dahan-dahan pepohonan yang ada di bumi ini dijadikan sebagai penanya,
Air laut dijadikan tintanya untuk menghitung berapa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Niscaya habislah air laut itu, habislah dahan-dahan itu, maka belum cukup untuk menulis berapa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah kita untuk mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tersebut di ayat tadi, jikalau kita pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan kembali menambah kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi ketika kita kufur, kita ingkar terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, Allah akan memberikan hukuman kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan nikmat tersebut adalah kita sering berpikir rezeki yang Allah berikan itu hanya berupa materi saja. Pada kesempatan ini Khatib ingin menyampaikan seorang ulama dari Timur Tengah yang bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syahrawi. Beliau menyebutkan bahwa derajat rizki yang Allah anugerahkan kepada kita ada 4 tingkatan. Beliau menyebutkan al-malu huwa adna darajati rizq wal afiyatu ala darajati rizq wa salahul abna wa afdalul anwahi rizq wa ridhati rabbi alamina fahuwa tamamur rizq. Menurut beliau Syekh Mutawalli, harta adalah rizki yang paling rendah dan kesehatan adalah rizki yang paling tinggi. Anak yang soleh adalah rezeki yang paling utama, dan ridhonya Allah adalah rezeki yang sempurna dalam hidup ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tingkatan rezeki yang paling rendah adalah harta benda yang seringkali kita kejar sampai mati-matian. Kita berangkat pagi, pulang malam sampai melupakan tugas kita sebagai seorang hamba Allah untuk beribadah kepadanya. Mengapa Syekh Mutawalli menyebutkan derajat harta adalah rezeki yang paling rendah? Beliau menyebutkan Allah mengaruniakan harta tidak hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Yang keduanya, harta itu bisa didapatkan baik dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Dan yang ketiganya, pertanyaan di akhirat nanti ketika kita memiliki harta akan ada 2 pertanyaan. Dari mana harta itu kita dapat dan kemana harta itu akan dibelanjakan. Oleh karena itu, betul memang dalam hidup ini sangat bohong ketika kita mengatakan kita sudah tidak memerlukan harta dalam hidup ini. Kita mengatakan saya zuhud dunia. Zuhud dunia di sini bukan berarti kita meninggalkan dunia, meninggalkan harta, tapi kita mengambil harta seperlunya. Yang perlu kita garis bawahi, janganlah harta yang kita miliki kita simpan dalam hati, tapi harta yang kita miliki kita taruh dalam genggaman kita. Guru-guru kita sering menyebutkan, menjelaskan kepada kita, ketika harta sudah tersimpan dalam hati, maka akan timbul sifat kikir, sifat tamak. Akan tetapi ketika harta itu hanya kita simpan dalam genggaman tangan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang dengan sangat mudah mentasyarrufkan harta yang kita miliki untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari dalam hidup ini jangan menjadi tujuan yang utama dalam hidup adalah kita untuk mencari harta benda. Jadikan harta yang kita miliki menjadi mazra'atul akhirah, sebagai ladang kita
untuk bekal di akhirat nanti. Dan yang keduanya, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tingkatan rizki menurut Syekh Mutawali adalah kesehatan. Kesehatan adalah nikmat yang sangat luar biasa. Karena apa? Ketika tubuh kita sehat, kita bisa melaksanakan segala aktivitas dengan sangat sempurna. Akan tetapi, ketika kita memiliki harta yang sangat banyak, berlimpah ruah, tapi tubuh ini tidak sehat, maka nilai daripada harta tidak akan ada gunanya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia juga harus hati-hati dengan nikmat yang Allah berikan berupa sehat walafiat. Karena apa? Rasulullah menyebutkan banyak di antara umatnya tertipu dengan dua nikmat yang telah Allah berikan. Ni'matani tahwinun fihima katsirun minan nas, as-sihatu wal faragh. Banyak manusia tertipu oleh dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat luangnya waktu. Ketika tubuh kita sehat, waktu kita banyak, kita seringkali mengabaikan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tubuh sehat, kita seringkali lupa memenuhi panggilan Allah. Azan berkumandang, kita sering mengatakan baru azan. Ketika qomat sudah berkumandang, baru saja qomat. Ketika tubuh ini sehat, kita lupa hadir ke majelis taklim, kita lupa untuk bersilaturahim. Akan tetapi ketika tubuh sudah sakit, waktunya sudah sangat sempit, baru kita menginginkan dalam hati ingin berjamaah di masjid, ingin hadir di majelis taklim, ingin bersilaturahim. Oleh karena itu, kewajiban sebagai orang yang beriman adalah salah satunya harus menjaga tubuh ini agar menjadi selalu sehat walafiat. Karena dengan tubuh yang sehat, insya Allah kita dapat beribadah kepada Allah dengan maksimal walaupun dalam kondisi kekurangan harta benda. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiganya, tingkatan nikmat menurut Syekh Mutawali adalah ketika Allah anugerahkan kepada kita waladun sholih, anak-anak yang soleh, anak-anak yang dapat mendoakan kita. Karena anak adalah anugerah dari Allah, titipan dari Allah yang harus kita jaga, harus didik dia agar menjadi qurrata a'yunin, agar menjadi pandangan mata yang enak dilihat, tidak hanya di dunia namun juga nanti di akhirat. Karena orang-orang yang beruntung adalah ketika mereka mendapati putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kita sekarang seringkali lupa, kita sering merasa sedih ketika anak-anak kita tidak masuk ke sekolah negeri, anak-anak kita tidak dapat masuk ke perguruan tinggi negeri. Tapi kita tidak pernah sedih ketika anak kita tidak hafal bacaan sholat. Kita tidak pernah sedih ketika anak kita enggan berjamaah di masjid. Kita harus ingat bagaimana pertanyaan Nabi Ibrahim kepada putranya. Beliau mengatakan, wahai anakku, ketika aku mati nanti, Tuhan mana yang kamu sembah? Kekhawatiran Nabi Ibrahim adalah tentang tauhid. Bagaimana ketika peninggal beliau, mereka akan menyembah, beribadah kepada siapa? Tetapi kebanyakan daripada kita, orang tua zaman sekarang, kita takut ketika nanti anak-anak kita tidak mempunyai kerjaan yang layak. Kita takut ketika anak-anak nanti hidup dalam keadaan susah, kekurangan secara finansial. Tapi kita tidak pernah takut ketika anak-anak kita tidak kenal Allah dan Rasulnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dan yang keempatnya adalah nikmat yang sempurna adalah ketika Allah ridho kepada kita. Keridhaan Allah adalah tujuan hidup kita.
Ketika Allah sudah ridho terhadap apa yang kita laksanakan, ibadah, setiap langkah hidup kita mendapatkan ridhonya Allah, maka sesungguhnya adalah itu nikmat hidup yang sangat luar biasa. Di antaranya salah satu tanda Allah ridho terhadap setiap langkah kita adalah ketika senantiasa Allah mengarahkan kita untuk beribadah kepadanya, baik yang bersifat mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan 4 gambaran derajat daripada rezeki yang Allah anugerahkan kita ini menurut Syekh Mutawali dapat menjadi bahan renungan buat kita, agar kita dapat benar-benar menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur kepadanya, Allah anugerahkan kepada kita rizki yang sangat luar biasa yang tidak pernah kita duga. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan daripada sifat orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsya wal munkar was suyufa wal mukhtalifata was sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyata wa husnal khuluq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha alladzi yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.